Halo semuanya, saya ucapkan selamat malam dari kota Semarang. Ketemu kembali bersama saya lagi. Nah, sekarang ini saya lagi berada di daerah Tembalang. Dan kali ini saya akan kulineran lagi ya. Udah lama banget saya nggak kulineran. Dan akhirnya saya ada kesempatan untuk bikin vlog kulineran. Nah, kali ini saya akan kulineran di salah satu tempat, yaitu di kedai Divari, yang letaknya ini berada di Jalan Banjarsari, teman-teman. Banjarsari Selatan kalau nggak salah. Oke, gimana untuk videonya? Selamat menonton sampai selesai. Dan teman-teman jangan dilewat-lewat atau di skip-skip ya. Siapin dulu cemilan dan tempat ternyaman sebelum melihat video ini. Sekarang saya sudah berada di kedai Divari. Kita sekarang lihat situasi dulu ya. Ini jam berapa ini? Jam 6. Jam 6 pas. Ini kedai Divari yang berada di sebelah situ ya. Jadi kedai Divari itu bangunannya kayak rumah joglo, teman-teman. Jadi kayak kearifan lokal kayak gitu ya. Dan ini lokasinya ini berada di jalan Banjarsari Selatan, teman-teman. Kalau ke arah sana itu ke Jalan Mula Warman. Terus kalau ke kanan ke arah Undip, ke arah Jalan Sirojudin, sana ya. Ini dia kedai Divari. Sekarang saya sudah berada di kedai Divari. Jadi kedai Divari itu ada makanan prasmanan seperti ini. Banyak banget pilihannya. Bisa ambil nasi sama ambil piring sama alat makan di sini ya. Nah, ini ambil prasmanan. Terus selain prasmanan, kalau Divari ini juga ada pilihan menu lain. Misalnya teman-teman mau ala carte. Ada makanan Jepang, ada Indonesia, ada Eropa, sama ada snack atau cemilan. Terus di sini tuh kalau nggak salah ada tulisan nasi kotak Jumat Berkah. Kalau nasi kotak ini berarti gimana? Cuma khusus di hari Jumat aja ya? Bisa bebas lihat aja, Kak. Oh iya. Terus di sini ada mini pantry dan kayak gini ya untuk kedai Divari. Banyak banget pilihan makanan yang prasmanan ya. Ada ikan, ayam, terus cakalang, macam-macam pokoknya. Ambil nasi bisa di situ, sama ambil piring, sama ambil alat makan ya. Ini ada spaghetti, teman-teman. Tapi rumahan Eropa ini dari jam 10 ya baru mulai ya. Pokoknya kalau ala carte jam 10-an. Ada tulisannya. Jus tuh harganya sekitar 15 sampai 20 ribu. 12 sampai 20, teman-teman, untuk jusnya. Terus ada pilihan minuman kayak teh tarik, kayak lemon tea, ada teh hangat, teh manis juga ya. Pokoknya macam-macam. 22.000 ya. Oke. Teriyaki 19, terus teh tawar 3.000 ya. Totalnya 22. Nah, terus kalau bayar bisa pakai QRIS, bisa pakai cash juga ya. Terus transfer bisa nggak? Belum ya, belum berlaku ya. Jadi habis teman-teman pesen langsung bayar ke sini. Jadi prosesnya teman-teman pesan makan dulu, misalkan prasmanan, terus bayar di sini langsung. Jadi bayar dulu di awal, baru makan kayak gitu ya. Makanan saya sudah datang, jadi nggak butuh waktu berapa menit, cuma sekitar 2 menit. Setelah pemesanan, makanan saya langsung datang. Ini saya pesannya chicken teriyaki, nasi, dan isinya tuh ada chicken teriyaki sama ada sausnya ya, ada salad sayurnya ya, teman-teman. Sayurnya ini ada potongan kayak kubis atau kol sama wortel. Tadi harganya 19.000 sama 3.000, totalnya 22.000 ya. 22.000 betul. 19.000 sama 3.000 berarti 22.000. Makan dulu. Kayak gini ya. Makan dulu. Udah lama nggak bikin vlog kuliner ya. Udah lama banget. Udah lama ya nggak kulineran ya. Terakhir kulineran itu kapan ya? Udah lama banget pokoknya. Nah, ini nasi sama teriyakinya dipisah ya, nggak digabung ya.
nggak dicampur maksudnya. Kita coba kuahnya dulu. Kalau teriyaki itu manis gurih ya teman-teman. Ya ada bawangnya. Ayamnya. Coba kalau pakai nasi ya. Lumayan enak untuk rasanya. Untuk ayamnya juga empuk, nggak terlalu keras. Kalau nasinya sih standar lah ya. Untuk ratingnya 8,9 dari 10 nih. Mantap. Oke. Sudah kelar makan malam jam 18.20 dan di kedai Divari ini juga ada wifi teman-teman. Wifi-nya itu kalau nggak salah Divari Resto, dan cocok bagi teman-teman yang mau internetan, mau mengerjakan tugas kuliah ataupun yang lain-lain. Itu cocok banget, bisa ngerjain di kedai Divari juga teman-teman, jadi nggak perlu khawatir lagi. Oke, sudah selesai ya. Dan kedai Divari ini untuk lampunya ini kayak rumah zaman dulu ya. Jadi bangunannya ini kayak bangunan rumah joglo, bangunan yang cukup heritage juga ya. Nah, terus untuk jam operasionalnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 10.30 atau setengah 11 malam. Ini berarti sampai setengah 11 malam ya? Setengah 11 malam. Kita review fasilitas di kedai Divari. Jadi di sini juga ada toilet. Nah, toiletnya ini ada 2. Toiletnya seperti ini ya. Toilet pria. Dimensinya lumayan lebar. Sama ada toilet wanita. Terus di sini juga ada musola, teman-teman. Jadi kalian yang mau ibadah sholat bisa sholat di sini aja. Tersedia alat sholat seperti mukena, sarung, sama sejadah. Nah, ada sejadah juga. Tempat sholatnya sih enak ya, luas, dan di sini juga ada tempat wudhu ya. Tempat wudhu ada di sini. Nah, terus di kedai Divari itu juga ada kursi yang bentukannya seperti itu ya. Bisa nongki-nongki di luar, terus di bawahnya pohon kelapa. Itu ya. Itu ya pohon kelapa. Ada kelap-kelipnya juga. Jadi di kedai Divari ini parkirannya juga luas teman-teman. Ini ada parkiran mobil sama parkiran motor. Motor juga di sana juga ada. Dan di sini parkirnya free atau gratis teman-teman. Jadi nggak perlu bayar-bayar lagi. Nih, parkirnya gratis teman-teman. Jadi kelebihannya makan di kedai Divari ini parkirnya gratis. Jadi tidak ada yang tukang parkir atau ogahnya tuh nggak ada, Pak Ogah maksudnya. Dan ini parkiran motor. Jadi teman-teman yang bawa motor bisa parkir di sebelah sini. Jadi enak ya parkirnya di sini, PW. Kayak gini ya. Sudah kelar makan di kedai Divari, langsung aja kesimpulan dan kesan-kesan ya dari saya sendiri ya. Jadi kedai Divari ini tuh lokasinya berada di Jalan Banjarsari Selatan, dan untuk pilihan makanannya di sini juga lumayan bervariasi ya, mulai dari menu ala carte sama menu prasmanannya. Kalau prasmanan tadi yang saya perhatiin juga lauknya lumayan ya, ada ayam, ada sayurnya dan lain-lain ya. Sama tadi ada pilihan makanan ala carte. Ala carte itu tadi ada pasta, ada kue, apa bukan kue-kue ya, biasanya cemilan, ada katsu, ada nasi goreng sama yang lainnya, sama ada mimian juga. Minumannya juga ada minuman seperti jus, es teh dan sebagainya ya. Lalu untuk harga tadi saya habisnya 22.000 ya. Itu udah sama chicken teriyaki 19.000 sama es tehnya sekitar 3.000 rupiah.
Kalau menurut saya masih make sense, masih masuk akal, masih reasonable lah, masih lumayan terjangkau kalau buat harga segitu. Lalu untuk selanjutnya untuk suasana ya lumayan rame teman-teman, ya nggak sepi-sepi banget, nggak rame-rame banget. Terus fasilitas yang ada juga ada musola, ada toilet dan lain-lain. Lalu ada wifi teman-teman, wifi juga ada dan luas untuk rumah makannya dan menggunakan bangunan rumah joglo. Oke, makasih buat teman-teman yang sudah menonton, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.